muridnya lebih dari dirinya. Hada alimun hakikiyun, guru yang hakiki, muallimun hakikiyun, huwa man arada ayyakuna talibuhu a'la minhu darajatan wa ilman. Orang yang menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya, ilmunya dan derajatnya, itulah kiai. Jadi kalau ada kiai dengar muridnya jadi kiai, bahagia banget. Kalau Habib dengar muridnya jadi Habib, marah dia. Betul apa tidak? Ada kabib dengar muridnya jadi kabib, marah enggak? Marah. Tapi kalau kiai dengar muridnya jadi kiai, luar biasa. Cuma ini lafaz as-sabur tidak ada dalam Al-Quran, yai. Jadi walaupun sigatnya mubalaghah, as-sabur itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu khisobirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ada sigat mubalaghah, satu sigat mubalaghah dari mustaq sabir, as-sabur, itu yang masuk dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ada itu. Pakainya sigat mubalaghah sabar. Sabar ini asal mulanya untuk orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia tukang ikan, dia disebut samak, tukang ikan. Tukang ketawa, dhahak, itu tukang tertawa. Jadi pakai wazan fa'alun, itu maknanya tukang. Nah, ketika kalimat makna menggunakan wazan fa'al, ini maknanya maha. Sabar, sangat sabar. Sabur, sangat sabar. Jadi sabur ada di dalam Asmaul Husna, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Sabar itu ada di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Musa bibayyinatin, dengan ayat-ayat Allah, kitab-kitabnya, dalil-dalil yang nyata, hujah-hujah yang balighah. Untuk apa membawa hujah, membawa dalil? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Untuk engkau wahai Musa, keluarkan kampungmu, orang-orang kampungmu, masyarakatmu dari apa? Minadh-dhulumati ilan. Ini tugas risalah. Tugas apa? Menyelamatkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari kesesatan kepada cahaya. Kemudian kata Allah, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan masyarakat tentang nikmat-nikmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu orang yang mau berjuang mengeluarkan masyarakatnya dari kegelapan, zulumat ilan nur, dan mau wadzakirhum bi ayyamillah, masyarakat kemudian mengingat nikmat-nikmat Allah. Itulah ciri-ciri sabarin syakur, orang yang memiliki kesabaran. Ini yang harus dimiliki oleh satu kiai, dua pemerintah,
3 PWI. PWI itu sekarang ini sedang membawa bayinat. Sedang membawa apa? Bayinat, tanda-tanda dari Tuhan. Apa bayinatnya? Tesis bahwa Ba'lawi Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Minadz-dzulumat, mengeluarkan manusia umat Islam ini dari kesesatan. Kesesatan, kok dzulumat mananya kesesatan? Dzulumat itu kegelapan. Tetapi ini makna yang diinginkan adalah kesesatan. Namanya majaz. Majaz itu kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lah. Kalimat yang diletakkan bukan untuk yang seharusnya. Lafaz dzulumat maknanya gelap, tapi yang diinginkan adalah kesesatan. Majaz apa itu? Majaznya majaz isti'arah. Majaz apa? Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Disebut majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Kenapa disebut tasrihiyah? Karena musyabbah bihnya disebutkan musyabbahnya, yaitu dolal dihilangkan. Dinamakan majaz isti'arah asliyah karena yang digunakan adalah dzulumat, ismul masdar inda ahlil bayani ismun jamidun. Keluarkan kaummu, masyarakatmu, warga NU minadz-dzulumat, dari kesesatan. Ma huwa dzulumatu al-muradatu huna adalah kekafiran dan kesesatan, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa ini punya tanggung jawab besar. Ada orang nong, kalau di Banten orang perempuan panggilnya nong, di sini apa? Nok, neng, mbak, mbok aja ya, mbok, mbak, ya. Ini Nabi Musa diutus, ada seorang namanya Fir'aun. Namanya siapa? Ngakunya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu. Dia manusia. Dia makan, dia minum, dia punya istri, dia tidur, dia sakit. Tapi dia mengaku Tuhan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghancurkan perbudakan Fir'aun. Agar apa yang telah ditanamkan Fir'aun kepada orang Bani Israel di Mesir ketika itu hancur sehancur-hancurnya. Ilan nur, apa itu cahaya? Al-hidayah. Apa itu hidayah? Yaitu kesimpulan ilmiah bahwa yang namanya Fir'aun bukan Tuhan. Kesimpulan ilmiahnya apa? Fir'aun bukan Tuhan. Mana dalilnya Fir'aun bukan Tuhan? Yang disebut Tuhan itu harus seperti Qul huwallahu ahad. Dia satu-satunya. Allahus somad. Tempat bergantung dalam keadaan apapun. Kita hidup di dunia penuh kesusahan. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan hidup, kita kembali kepada Allah. Mungkin ini sudah takdirku. Tempat bergantung yang terakhir, yang tidak ada lagi tempat bergantung selain Dia. Dialah Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Sedangkan Fir'aun ini yalidu wa yuladu. Dia punya anak dan dia juga diperanakan oleh ibunya. Masa iya orang yang keluar dari ibunya dianggap Tuhan? Masa iya orang yang tidur kalau dia capek dianggap Tuhan? Masa iya dia yang ketika terjadi
suatu hal dia bisa sakit dianggap Tuhan, maka Nabi Musa diutus untuk menghilangkan kegelapan, yaitu pengakuan saudara Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya orang Bani Israel merdeka dari perbudakan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan akhirnya orang-orang Bani Israel mengakui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Tapi ibu-ibu, ini luar biasa yang hadir sebelah kanan ini ada 5.000 ini, sebelah kiri 5.000, yang di depan saya cuma perempuan-perempuan cantik. Ini apa maksudnya ini Kiai? Kesana banyak orang 5.000, kesini banyak orang, tapi saya disuruh ngadepnya ke sini, ngadepin kamera sama wanita-wanita cantik. Ini suatu indikasi bahwa Kiai Sobur ini menganggap saya doyan cewek. Ndak ya Neng ya, Mbak, karena memang dapatnya di sini kebagiannya ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini Pak Kapolsek Padan Ramil di tengah hutan. Ini yang hadir bisa luar biasa. Bu, coba belah sini, Bu. Luar biasa. Ibu ini bener nggak ini ibu-ibu? Jangan-jangan karena beliau ini ahli wirid, dia datangkan jin-jin agar pada hadir di sini. Saya kira ini yang akan datang ini karena di tengah hutan, di tengah gunung, ya paling 100-200 orang. Luar biasa Kiai Sobur ini, berkat kesabaran yang beliau miliki. Akhirnya ketika Allah menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang akan merungkadkan Fir'aun, ini Nabi Musa ditakdirkan kecilnya itu lagi bayi, diingu, dididik oleh Fir'aun itu yang akan dia rungkadkan. Makanya tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena mantan-mantan kibin lah yang tahu bagaimana Fir'aun, taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya baklawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2.000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya, dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin. Padahal dia
sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya apa Kiai? Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan, orang Purbalingga sudah bersaksi. Sekarang merembet ke Banjarnegara, asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Kabib-kabib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunia wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ke-3 Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad ke-4 Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para kabib ini yang ada di abad ke-4 Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet. Karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur kabib-kabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad ke-4 Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang. Namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada. Sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya
tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih muqaddam, tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad sahib mirbat, tidak ada orang yang bernama Ubed. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari barat yang bernama Alexander Knies, berdasarkan historical imajinatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'lawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama sama saya, sama sama kiai, sama sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi, nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah, tes DNA-nya orang Kaukasus. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki. Orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu? Reporter dari Ba'lawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan
mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya hafal grup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa enggak punya istri, enggak punya anak. Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus enggak punya anak. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono. Ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini yang dibicarakan berarti bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hafalan anak-anak mau tampil pidato itu. Mau tampil pidato dia hafalin gitu. Tapi ndak mondok, sehingga dia nggak paham. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dipahami di dalam sukma. Sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran Al-Hadis, kemudian dialaqahkan dengan waqi' kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya kiai. Itu kiai-kiai kita itu kenapa kiai kita itu pada tawadhu? Karena ilmunya itu rasihun fi qulubihim, ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati mereka. Semakin banyak ilmunya kiai, semakin tunduk kayak padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Semakin ada orang menghormati, semakin dia menghormati orang yang menghormatinya. Ini akhlak bangsa kita, bangsa Nusantara. Tapi mereka kalau dihormati ngelunjak. Semakin dihormati, semakin yang menghormatinya dimanfaatin. Duitnya diroyot, apa tuh istilahnya, diporotin. Kalau ada mukibin kaya, udah habis itu. Punya mobil Alphard diminta, kalau enggak kualat ente. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu, apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu kita harus ikuti. Kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu aja Rasulullah, apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu,
kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahibah hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahibah hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana? Kalau bukan dari ajaran Islam. Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia. Karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga. Nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima. Tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah ceras, sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Tujuh, Bu? Siapapun, anak siapapun bisa jadi apapun di negara kita yang tercinta Indonesia. Siapa anak-anak dari kampung ini di atas hutan yang pengen jadi presiden Indonesia, sekolah. Dia harus sekolah di MTS, dia harus punya ijazah aliyah, dia harus kuliah. Nanti lulus kuliah bikin partai politik, nanti calon presiden. Semuanya bisa asal punya partai. Betul? Ini kemuliaan agama Islam sama ibu-ibu dengan kemuliaan yang diatur oleh Pancasila. Oleh, coba Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.